Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan memaparkan isi judul makalah kami yang berjudul implementasi teknologi dalam bisnis digital. Kelompok kami disusun oleh Fajri Liwi Putra, Siti Elita, Isma Apriani, Kalisa Salsabila, Rekwan Tetiana, Sarah Asli, Dani, Clarissa, Mohzaidan, dan Dimas Cahyana. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian. Baik, pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sinyal digital untuk mengirim, memproses, dan menyimpan informasi. Teknologi digital mencakup berbagai macam teknologi seperti komputer, internet, telepon seluler, kamera digital, televisi digital, dan banyak lagi. Teknologi digital juga memungkinkan pengolah dan menyimpan data dalam bentuk digital sehingga memudahkan akses pengguna data di mana saja dan kapan saja. Teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bersenang-senang. Selanjutnya tentang teknologi dalam bisnis digital yang akan dipaparkan oleh Clarissa. Baik, teknologi dalam bisnis digital. Teknologi berperan penting dalam bisnis digital karena memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Beberapa teknologi utama yang digunakan dalam bisnis digital adalah: pertama, ada cloud computing, yaitu teknologi yang memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengakses data dari mana saja dengan menggunakan internet. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya infrastruktur dan memudahkan akses data dan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada e-commerce. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjual produk atau layanan secara online. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional dan memperluas pasar dengan menjangkau konsumen yang lebih luas. Lalu yang ketiga ada big data. Big data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan kompleks untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Data yang dianalisis bisa mencakup data pelanggan, data transaksi, dan data pasar. Lalu yang keempat ada Internet of Things, memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan perangkat dan sistem dalam mengumpulkan data dan mengoptimalkan proses bisnis. Contohnya yaitu menghubungkan perangkat mesin dalam pabrik untuk mengoptimalkan produktivitas. Lalu yang kelima ada Artificial Intelligence, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses bisnis dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Contohnya yaitu chatbot yang dapat memberikan pelayanan pelanggan secara otomatis. Selanjutnya tentang manfaat yang akan dipaparkan oleh Dimas dan Siti Elita. Selanjutnya, manfaat. Ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh jika memanfaatkan teknologi dalam bisnis. Berikut beberapa inputnya. Manfaat dilakukan secara online. Memiliki bisnis atau usaha sendiri sudah menjadi impian banyak orang. Pasalnya, Anda tidak lagi memiliki jam kerja yang ketat, bahkan Anda adalah bos dari bisnis Anda sendiri. Namun, sudah pasti akan sangat merepotkan apabila bisnis Anda dijalankan dengan konvensional karena perangkat Anda sebagai pemilik bisnis akan sangat terbatas dan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan rekrut karyawan. 2. Menekan biaya modal dan operasional. Manfaat bisnis yang telah go online lainnya adalah mampu menekan atau bahkan mengurangi biaya produksi dan operasional yang dikeluarkan. Biaya produksi ini termasuk modal yang harus Anda siapkan untuk membuka toko dan melakukan renovasi. Sementara biaya operasional termasuk membayar gaji karyawan hingga pembelian listrik. Sekarang Anda hanya perlu berbekal ponsel atau laptop untuk menjalankan bisnis. 3. Lebih cepat terhubung dengan konsumen.
Anda pasti ingin berbisnis tidak hanya sebatas pada konsumen lokal, bukan? Jika memang memungkinkan mendapatkan konsumen dari luar kota, pulau, atau bahkan internasional pasti menjadi suatu kebanggaan. Namun dengan memasarkan produk secara tradisional sudah tentu hal tersebut sangat sulit diwujudkan. 4. Pengelompokan target pasar yang jauh lebih mudah. Adanya internet sebagai dampak dari pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya memudahkan Anda dalam beriklan dan memasarkan produk, tapi juga menentukan pengelompokan target pasar yang sesuai dengan bisnis Anda. 5. Memberikan pemasukan lebih banyak. Masih berkaitan dengan konversi, angkanya yang tinggi akan membantu meningkatkan penjualan. Artinya, pemasukan pun akan mengalami meningkatkan dan keuntungan pun sudah pasti di tangan. Namun tingginya angka konversi hanya bisa dicapai dengan teknik pemasaran digital yang tepat dan efektif. Teknik yang salah satu justru akan menurunkan nilai konversi dan menghabiskan modal. Dilanjut oleh Dimas. Kemudian yang nomor 6, memudahkan prosesi transaksi. Selain mudahnya mengelompokkan pasar sesuai dengan target jangkauan konsumen, peran teknologi digital dalam dunia usaha atau bisnis adalah kemudahan dalam bertransaksi. Metode pembayaran langsung atau secara tunai akan sangat merepotkan apabila proses jual beli terjadi di wilayah yang berbeda. Kini adanya metode pembayaran cashless atau digital melalui internet banking, SMS banking atau mobile banking, transaksi apapun pasti lebih mudah karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berbekal akses internet dan ponsel serta aplikasi perbankan, semua pembayaran tak lagi terkendala. 7. Bagaimana Anda menganalisis pasar lebih cepat? Bagaimana Anda melakukan riset untuk membuat suatu produk atau jasa dan mengembangkannya menjadi bisnis yang memiliki nilai jual dan keuntungan? Harus turun langsung ke lapangan sesudah, pasti sangat membuang waktu, biaya, dan tenaga, bukan? Belum lagi jika harus mencari target yang sesuai. Namun, sekarang hal tersebut tidak perlu lagi dilakukan. Melalui internet, Anda bisa melakukan riset atau analisa pasar lebih cepat. Pasalnya, Anda langsung berhadapan dengan konsumen, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi tentang produk yang dibutuhkan langsung dari konsumen yang sesuai. Anda pun bisa melakukan riset mengenai kompetitor dan menghasilkan inovasi baru melalui internet. 8. Membantu membangun reputasi bisnis. Sebagai pembisnis, membangun reputasi brand menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mempertahankan eksistensi bisnis dan tetap mampu bersaing di era global dengan para kompetitor. Adanya internet yang dibantu dengan teknik pemasaran digital akan lebih memudahkan Anda untuk membangun reputasi bisnis melalui awareness ketika Anda beriklan di media sosial. Namun, agar reputasi tetap baik, jadilah pemilik bisnis yang konsisten dan jujur. Artinya, berikan pelanggan produk yang sesuai dengan apa yang Anda janjikan saat beriklan. Dampaknya, Anda mendapatkan banyak pelanggan yang loyal untuk terus menggunakan produk tersebut. Meski banyak sekali produk serupa dari para kompetitor. 9. Membangun kepercayaan pelanggan. Anda perlu tahu bahwa kesuksesan metode digital marketing yang Anda gunakan sangat berpengaruh pada media sosial dan testimoni atau penilaian dari konsumen yang telah dilakukan pembelian produk atau menggunakan jasa pada bisnis Anda. Sudah tentu penilaian menjadi nilai penting bagi pembisnis untuk meningkatkan angka penjualan. Pasalnya, survei yang dilakukan oleh Nielsen Global Online Consumer Survey mengemukakan bahwa sebanyak 90% konsumen menyebutkan bahwa mereka percaya akan informasi dari sebuah produk, layanan, atau brand melalui kolega, teman, atau keluarga yang telah memberikan penilaian atau rekomendasi. Jadi, tidak hanya kualitas produk, Anda pun bisa meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan interaksi yang intens. 10. Melakukan beragam cara promosi.
Memasang iklan menggunakan baliho, spanduk, atau brosur, dan beriklan melalui telepon menjadi cara promosi bisnis yang sudah terbilang kuno dan ketinggalan zaman. Terlebih di era yang canggih seperti saat ini, bahkan Anda bisa mengeluarkan biaya lebih banyak dengan beriklan secara tradisional tersebut. Tetapi pendapatan yang Anda hasilkan pun belum tentu lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengeluaran. Jika memanfaatkan teknologi digital melalui metode digital marketing, Anda memiliki banyak sekali variasi dari beriklan dengan biaya yang sangat terjangkau. Selain beriklan melalui media sosial dalam bentuk postingan, Anda bisa menggunakan gambar, video, hingga memanfaatkan konten marketing yang berbasis SEO pada blog atau website. Tidak mampu membuat website sendiri karena terbatasnya ilmu dan keahlian, tak perlu khawatir. Kini sudah banyak yang namun sekarang hal tersebut perlu lagi dilakukan melalui internet. Anda bisa melakukan riset melalui strategi pemasaran digital yang tepat. Anda akan jauh lebih mudah dalam menemukan mohon maaf, nomor 10 saya ulangi lagi. Melakukan beragam cara promosi. Memasang iklan menggunakan baliho, spanduk, atau brosur, dan beriklan melalui telepon menjadi cara promosi bisnis yang terbilang kuno dan ketinggalan zaman. Terlebih di era yang canggih seperti saat ini. Bahkan Anda bisa mengeluarkan biaya lebih banyak dengan beriklan secara tradisional tersebut. Tetapi pendapatan yang Anda hasilkan pun belum tentu lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengeluaran. Jika memanfaatkan teknologi digital melalui metode digital marketing, Anda memiliki banyak sekali variasi beriklan dengan biaya yang sangat terjangkau. Selain beriklan melalui media sosial dan bentuk postingan, Anda bisa menggunakan gambar, video, hingga memanfaatkan konten marketing yang berbasis SEO pada blog dan website. Tidak mampu membuat website sendiri karena terbatasnya ilmu dan keahlian, tak perlu khawatir. Kini sudah banyak jasa menyediakan website development hingga software development. Selain itu, bisnis yang menggunakan metode pemasaran digital akan lebih siap untuk bersaing dengan bisnis skala besar dan menyambut datangnya era Internet of Things. Karena ketika semua hal akan saling terintegrasi dan dengan digital atau internet. Kini Anda pasti sudah menemukan bahwa tidak hanya telepon dan perangkat elektronik, tetapi juga jam yang turut terkoneksi dengan internet. Sekian. Ya, untuk selanjutnya tentang dampak yang akan dipaparkan oleh Risma. Nah, baik, ada beberapa pergeseran dan pemanfaatan teknologi terhadap sektor bisnis dan industri bisa memicu terjadinya dampak yang cukup signifikan, yaitu yang pertama, akses yang lebih cepat bagi pelanggan. Sekarang pelanggan bisa menikmati banyak layanan cukup dengan satu aplikasi, bahkan akses masih bisa dilakukan meski koneksi internet terbilang tak terlalu baik. Misalnya saja, transportasi online yang berhasil mentransformasikan transportasi ojek konvensional, bahkan pelanggan tidak perlu berjalan kaki untuk mendapatkan kendaraan karena pengemudi akan menjemput dan mengantarkan sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Tidak hanya kemudahan transportasi melalui kendaraan roda 2 atau 4, melalui aplikasi yang sama, pelanggan pun bisa mengirimkan barang dalam satu hari dan memesan berbagai jenis makanan. Yang kedua, inovasi baru dalam melakukan
inteligensi bisnis. Kini dengan adanya teknologi digital, memiliki usaha akan lebih mudah mendapatkan segala informasi terkait calon pelanggan yang bahkan belum pernah didapatkan sebelumnya. Riset informasi yang mendalam dalam dunia digital dapat dimanfaatkan untuk memprediksi perilaku konsumen, mencari target pasar baru yang sesuai, bahkan dijadikan dasar untuk pengambilan solusi dan kebijakan. Salah satu contohnya adalah perusahaan Alipay asal Cina yang bergerak di bidang pembiayaan. Perusahaan ini memanfaatkan data dari transaksi yang dilakukan oleh setiap pelanggan melalui e-money sebagai salah satu acuan untuk mengambil keputusan. Bahkan seseorang bisa mendapatkan pinjaman tanpa pernah melihat jenis aset yang dimiliki. Selain itu, kini perusahaan pun bisa melakukan pembelian data melalui sumber lain seperti media sosial. Yang ketiga, infrastruktur berbasis digital. Melalui teknologi, pemilik bisnis bisa lebih menghemat biaya operasional dan produksi. Pasalnya, kini Anda tidak perlu lagi mempersiapkan infrastruktur bisnis dalam bentuk fisik. Misalnya, bisnis Anda bergerak dalam bidang retail yang harus mengeluarkan biaya produksi yang terbilang besar ketika hendak membuka satu usaha cabang. Sekarang, dengan memanfaatkan teknologi, Anda hanya perlu memiliki toko secara online. Selain menghemat biaya produksi dan operasional, Anda pun bisa mematok harga barang yang lebih terjangkau dibanding ketika harus menjual secara offline. Ini tentu saja tidak hanya memberikan manfaat bagi Anda sebagai pemilik usaha, tetapi juga pelanggan yang menggunakan produk Anda. Sebagai pengusaha, Anda sudah seharusnya memahami peran penting teknologi digital dalam bisnis agar bisa merapau keuntungan menjanjikan tanpa pernah melakukan pengeluaran dalam jumlah besar. Namun, dalam pelaksanaannya, Anda sudah pasti membutuhkan jasa untuk memudahkan bisnis Anda dikelola secara daring. Tidak perlu khawatir, percaya saja software seni. Melalui tentang IT, konsultan yang profesional, Anda bisa berkonsultasi lebih dahulu sebelum memutuskan membuat website atau aplikasi guna mendukung secara bisnis. Memilih standar internasional software seni menjamin keamanan data dan privasi dari bisnis Anda. Bahkan Anda bisa menikmati layanan servis online band guna memastikan bahwa produk digital, baik website maupun aplikasi bisnis Anda telah bekerja dengan optimal. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk selanjutnya tentang contoh kasus yang akan dipaparkan oleh saudara Ajri. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus. Melalui airasia.com, maka customer hanya perlu mengakses situs tersebut untuk melakukan reservasi tiket pesawat. Bahkan lebih jauh lagi, mereka dapat melakukan reservasi hotel dan reservasi tiket pesawat. Berbagai paket menarik yang ditawarkan oleh AirAsia. Menurut saya, elektronik bisnis terbaik di Indonesia saat ini adalah elektronik bisnis yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan Indonesia AirAsia, yaitu www.airasia.com. Alasan saya memilih AirAsia adalah karena keunggulan sistem elektronik bisnis yang dimilikinya, yaitu satu, dengan sistem elektronik bisnis, AirAsia dapat melakukan efisiensi biaya seperti komisi untuk travel agent. Dua, dengan elektronik bisnis, AirAsia tidak perlu membuat sistem human resource sebanyak pada perusahaan penerbangan lainnya. Yang ketiga, elektronik bisnis yang diterapkan AirAsia termasuk dalam bisnis to consumer, di mana aplikasi ini
ditujukan agar konsumer dapat langsung berhubungan dengan pihak perusahaan tanpa harus melalui perantara seperti sistem reservasi konvensional. 4. Penerapan elektronik bisnis pada AirAsia memberikan keuntungan baik untuk pihak perusahaan maupun bagi pihak customer. 5. Sistem yang digunakan sebagai point of sales disebut dengan Global Distribution System, di mana Global Distribution System ini memiliki interface yang berupa graphical user interface yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Saat pelanggan berinteraksi dengan sistem melalui graphical user interface, maka sistem tersebut secara real-time akan melakukan proses-proses back office, diantaranya melakukan validasi, otorisasi, dan konfirmasi yang akhirnya akan memberikan pelanggan suatu bukti penjualan tiket, dan bukti tersebutlah yang digunakan sebagai tiket pesawat. 6. Peran teknologi informasi dalam menunjang keberhasilan bisnis. Teknologi informasi merupakan salah satu strategi perusahaan untuk dapat lebih kompetitif. Teknologi informasi akan mendukung terciptanya suatu sistem informasi yang dibutuhkan oleh konsumennya. Mengaplikasikan suatu sistem informasi yang berbasis teknologi di dalam suatu perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, antara lain: 1. Sebagai salah satu sumber daya organisasi yang menunjang kegiatan operasional dan manajerial. 2. Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu dan tersaji dalam bentuk yang sesuai. 3. Menunjang keunggulan kompetitif perusahaan. Penerapan teknologi informasi yang sesuai di suatu perusahaan bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hal yang harus diperhitungkan seperti manajemen perusahaan, budaya perusahaan, biaya pengadaan perangkat keras maupun lunak, operator, perawatan dan kesiapan masyarakat menerima sistem yang dikembangkan bila dilibatkan sebagai end user. Suatu sistem informasi yang baik dan dapat dikatakan berhasil apabila mampu menyediakan data dan memiliki kemampuan analisis perhitungan data. Dalam suatu perusahaan, setiap tingkat manajemen mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap perencanaan. Sistem informasi yang dikembangkan harus mampu menjawab setiap kebutuhan tersebut. Dengan demikian, suatu sistem informasi manajemen yang baik harus mampu memberikan dukungan pada proses-proses tersebut. Proses berikut. 1. Proses perencanaan. 2. Proses pengendalian. 3. Proses pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Ya, untuk terakhir ada kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Kalista. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pentingnya menggunakan teknologi digital dalam bisnis. Tidak hanya itu, Anda juga sudah mengerti manfaat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis. Anda juga diharapkan mengerti dampak dari teknologi digital. Teknologi digital juga tidak lepas dari peran aplikasi yang terus berkembang, baik itu aplikasi website ataupun aplikasi mobile. Jika perusahaan Anda menginginkan software house yang terpercaya dan terjamin kualitasnya untuk membuat aplikasi untuk bisnis Anda, software seni adalah jawabannya. Dengan dukungan developer profesional, software seni menyajikan aplikasi yang berkualitas, aman, dan efisien. Sekian. Yaitu cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.